Selamat siang teman-teman dan Bu Ina. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang TikTok. Nah, sebelum masuk pada materi, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada David F. Pradipta 6673, Tiffany 6757, saya sendiri Jaslyn 6789, Yohanes 6792, dan terakhir adalah Head 6809. Nah, sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, kita akan mengenal apa itu TikTok. TikTok adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan pengguna membuat video pendek berdurasi maksimal 15 detik. Namun terdapat sebuah perubahan baru bahwa penggunanya dapat membuat hingga 1 menit. Nah, TikTok ini dibuat oleh ByteDance, sebuah company yang berurusan pada teknologi dan internet pada tahun 2018. Dengan menggabungkan konsep aplikasi Musical.ly yang dibuat pada 2014 dan Dongi yang dibuat pada 2016. Next. Nah, TikTok juga memiliki misi, yaitu menjadi destinasi terdepan untuk video singkat, serta menginspirasi kreativitas dan membawa kegembiraan. Jadi TikTok selain menjadi aplikasi yang akan menghibur para penggunanya, TikTok juga menjadi aplikasi yang akan membuat pengguna harus kreatif dalam membuat video. Nah, di sini ada beberapa daftar 10 countries atau 10 negara yang paling banyak mendownload TikTok. Nah, dan Indonesia itu berada di urutan keempat. TikTok juga memiliki kantor di seluruh dunia, dari Los Angeles, New York, London, Paris, Berlin, Dubai, Mumbai, Singapura, Jakarta, Seoul, dan Tokyo. Nah, salah satu yang membuat keberadaan kantor di seluruh dunia ini, contohnya kemarin di Jakarta, baru dibuat karena ada sebuah kasus tentang TikTok yang menampilkan beberapa konten yang tidak boleh masuk, sehingga kantor ini bertugas untuk memonitoring dan kontrol bagi para penggunanya. Oke, kemudian kita akan membahas karakteristik TikTok. Yang pertama, aplikasi TikTok ini menyediakan space untuk mengunggah kreativitas penggunanya. Nah, aplikasi TikTok ini menyediakan space untuk siapa saja yang sudah mengunduh dan membuat akun TikTok untuk bebas mengunggah konten kreatif dalam bentuk video dengan durasi yang beragam, mulai dari kurang dari 15 detik sampai dengan 1 menit. Bahkan TikTok juga menyediakan space untuk melakukan live streaming, dan setiap orang tuh berhak untuk berkreasi sekreatif mungkin untuk menarik penonton. Nah, bukan hanya space, namun TikTok juga menyediakan fitur-fitur yang mendukung agar tampilan video itu menjadi lebih menarik dan dapat digunakan oleh seluruh pengguna untuk membuat video menjadi lebih bervariasi dan juga memperluas kreativitas dari pengguna. Yang ketiga, TikTok memiliki perputaran tren yang begitu cepat. Dalam TikTok, tren berputar sangat cepat, dan setiap tren belum tentu bertahan lama. Tren ini biasanya ditandai dengan sebuah lagu atau audio yang sering digunakan dan sedang digunakan oleh banyak orang dalam waktu yang bersamaan, dan mereka melakukan kegiatan yang sama diiringi dengan audio tersebut. Nah, beberapa tren yang sempat merajai TikTok adalah mugshot, heather, dan lain-lain. Nah, sementara 2 tren terakhir yang sedang ramai di TikTok adalah M to the B dan juga Draco dari film Harry Potter. Nah, kemudian yang keempat, TikTok ini memiliki algoritma yang menarik untuk masuk ke dalam For You page. Untuk masuk dalam For You page, seseorang tentu saja harus memiliki konten yang menarik karena tidak semua video dapat masuk dalam For You page. Beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk masuk dalam For You page adalah menggunakan hashtag yang sedang menjadi tren dan juga menggunakan lagu yang sedang menjadi tren, atau membuat video yang berhubungan juga dengan tren yang sedang berlangsung. Namun tentu saja video tersebut juga harus menarik, sehingga orang-orang bisa menonton video tersebut sampai habis. Dan ketika orang menonton video tersebut sampai habis, memberikan like, komen, atau share, maka juga akan meningkatkan kemungkinan video tersebut untuk masuk ke dalam For You page. Interaksi dalam video sangatlah mempengaruhi jumlah viewers yang akan didapatkan. Kelebihan TikTok yang pertama ada exposure merek kepada jutaan pengguna. Nah, dengan 1,5 miliar unduhan, TikTok adalah aplikasi ketiga yang paling banyak diunduh di seluruh dunia pada tahun 2019. Jumlah unduhan itu sama dengan jutaan pelanggan potensial. Jadi TikTok menawarkan salah satu audiens media sosial terbesar di pasar. Yang kedua adalah memungkinkan seseorang menjadi kreatif dan influencer media sosial. TikTok adalah tentang kesenangan dan membuat video kreatif dengan cara yang terjangkau untuk menonjol dari pesaing para pengguna. TikTok memiliki arena bermain yang cukup setara dalam hal mencapai status viral di aplikasi. Berbeda dengan Instagram atau YouTube, bahkan akun dengan 0 followers bisa mendapatkan jutaan tampilan di video baru. Jadi konten adalah hal yang sangat penting dan paling ditonjolkan di aplikasi TikTok.
Kemudian TikTok memungkinkan pengguna untuk terlibat dalam duet dengan pengguna lain. Jadi seperti mengambil bagian dalam challenge, bahkan mengatur streaming langsung. Semua fitur ini digunakan untuk menjangkau audiens di aplikasi dan memasarkan produk dan layanan. Yang ketiga ada raih pasar baru. Nah, TikTok tersedia di 155 negara dengan 75 bahasa. Dan mayoritas penggunanya berbasis di Amerika Serikat, Cina, dan India. Keragaman pengguna ini menawarkan peluang bagi bisnis untuk berkembang ke pasar baru, dan dengan begitu banyak usaha yang tersedia di TikTok dapat membuat iklan efektif yang dapat berresonansi dengan hampir semua audiens di dunia. Kemudian, iklan diputar secara otomatis. Iklan yang ditampilkan di TikTok akan diputar secara otomatis untuk menjaga pengalaman pengguna terus berjalan, dan jika seorang pengguna menghabiskan sekitar 52 menit di TikTok per hari, maka akan dijamin mendapat keterpaparan iklan. Terlebih lagi, iklan akan diidentifikasi dengan tag bersponsor atau dipromosikan untuk menjaga transparansi dengan basis penggunanya. Kemudian ada platform iklan TikTok yang memungkinkan pengguna membuat video, target audiens, dan melacak kinerja dan konversi. Nah, program iklan TikTok atau TikTok Ads ini terdiri atas 5 komponen, yaitu yang pertama adalah hashtag challenge. Hashtag challenge itu di mana untuk meningkatkan brand awareness, brand membuat tantangan atau challenge dengan meminta pengguna TikTok yang ikut serta dalam tantangan tersebut untuk menyertakan hashtag tertentu yang dapat membantu membuat viral brand tersebut. Kemudian yang kedua ada brand takeover, yaitu umumnya pada awal membuka aplikasi TikTok akan disuguhi postingan dari pengguna TikTok lainnya. Namun dengan brand takeover, pengguna akan disajikan branded content selama 3-5 detik. Dengan tampilan statis yang dinamis, akan memberikan dampak visual yang kuat untuk brand atau bisnis dari penggunanya. Selain itu, brand takeover juga berguna untuk mempromosikan branded hashtag pada TikTok. Yang ketiga ada in-feed video. Nah, ini mengintegrasikan konten video berdurasi sampai dengan 60 detik dengan tulisan atau label sponsor dan muncul pada For You page feeds di TikTok. Kemudian ada branded lenses. Nah, fitur ini memanfaatkan penggunaan shareable stickers, filter, dan special effect dari brand yang dapat membantu meningkatkan kreativitas pengguna sekaligus ajang promosi pada brand. Keuntungan dari menggunakan fitur ini adalah dapat memberikan pengalaman visual yang seru dan menyenangkan pada pengguna serta menyatukan pengguna dari seluruh dunia dengan bahasa visual. Dan yang terakhir adalah Top View. Top View merupakan format video yang menampilkan brand bisnis. Jadi, bisnis akan ditempatkan pada posisi yang strategis pada halaman TikTok. Video dengan durasi 60 detik ini menggunakan kombinasi penglihatan, suara, dan narasi yang akan menarik perhatian seluruh pengguna aktif secara maksimal. Berikutnya ada kelemahan TikTok. Kelemahan TikTok yang pertama adalah iklan yang mahal. Biaya untuk beriklan di aplikasi TikTok sangat mahal jika dibandingkan dengan platform lain seperti Facebook. Hal ini membuat TikTok menjadi kurang cocok untuk melakukan suatu kampanye viral yang sebenarnya kampanye tersebut dapat membantu pemasaran TikTok. Dan ini merupakan list dari harga untuk beriklan di TikTok. Kelemahan berikutnya adalah tidak cocok untuk penonton berusia di atas 30 tahun. Seperti yang kita semua tahu bahwa TikTok memfokuskan target pasarnya pada audiens di kisaran umur 16-24 tahun atau kalangan anak muda. Konten-konten yang mayoritas identik dengan kultur pop masa kini membuat TikTok kesulitan mendapat audiens di atas 30 tahun. Yang berikutnya, sensor iklan adalah hal yang biasa. TikTok yang dimiliki oleh perusahaan Cina ByteDance, TikTok diketahui kerap menyensor konten video yang dapat memicu iklim politik. Dan tidak hanya iklim politik, dalam beberapa kasus TikTok juga kerap menghapus video yang tampak pantas secara norma tanpa penjelasan tertentu. Jadi tanpa diketahui apa alasannya, TikTok kerap menyensor beberapa video-video iklannya. Ya, selanjutnya studi kasus. Jadi di TikTok ini ada sebuah akun yang bernama Bittersweet by Najla yang melakukan pemasaran di TikTok hingga menjadi viral dan terkenal. Akun ini menjual berbagai macam cake dan dijual lewat pemasaran endorsement yang masif di TikTok. Endorsement ini awalnya dengan melakukan paid promote di banyak akun TikTok yang terkenal.
Lalu akhir-akhir ini Bittersweet by Najla menggunakan pemasaran dengan cara brand takeover yang dilakukan banyak pengguna TikTok yang sedang terkenal atau viral. Jangkauan pemasaran di TikTok ini menjadi sangat luas karena hampir ada di setiap For You page TikTok dan membuat pengguna TikTok menjadi penasaran. Ditambah lagi algoritma yang unik dari For You page itu yang membuat Bittersweet by Najla menjadi lebih viral. Iklan ini menyasar pengguna yang berusia muda dan cocok jika dipasarkan di TikTok ini. Karena tipe-tipe cake yang tak hanya mengandalkan rasa, namun juga keindahan atau estetik, dan juga harga yang terjangkau. Di Google harganya berkisar antara 50-100 ribu, dan dikemas dengan tampilan khas TikTok, yaitu dengan video khas TikTok dan juga jokes ala TikTok. Sekian dari kelompok kami, pembahasan tentang TikTok, dan terima kasih. Selamat sore.